Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan presentasi singkat mengenai harta warisan anak zina dan li'an ya. Anak hasil zina dalam kitab Ahkamul Mawaris fil Fiqhil Islam ya, disebutkan bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina ya adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i, atau dengan kata lain buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita ya. Itu secara definisi seperti itu. Jadi anak zina itu anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah. Atau dalam buku yang berjudul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang ditulis oleh Abdul Manan menjelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuinya. Ya, sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agamanya yang dipeluknya. Ya, jadi anak zina ya hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah, itu adalah anak hasil zina ya. Kemudian saya lanjut saja. Tentu nasabnya anak zina ini kita ngambil poinnya ya. Ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, melainkan kepada ibunya gitu ya. Nah, lanjut tentang pengertian li'an ya. Dalam kitab Ahkamul Mawaris fil Fiqhil Islam juga disebutkan bahwa anak li'an adalah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri yang sah. Namun ya ini pengertian anak li'an ya. Namun sang suami tidak mengakui anak tersebut ya sebagai keturunannya, dan qadhi hakim syar'i memutuskan bahwa anak itu bukanlah dari nasab sang suami setelah suami istri itu diambil sumpah li'annya ya. Nah, Profesor Dr. Ahmad Syarifuddin menyebutkan bahwa li'an adalah sumpah yang diucapkan seorang suami yang menuduh istrinya melakukan zina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi selain dirinya sendiri. Sumpah tersebut dilakukan sebanyak 4 kali dan kelima kalinya diiringi dengan ucapan laknatullah ya, laknat Allah atasku jika sumpah yang aku lakukan adalah dusta ya. Ini suaminya bersumpah seperti itu, dan istrinya juga diberikan kesempatan untuk menolak li'an suaminya tersebut dengan bersumpah 4 kali juga, dan yang kelima kalinya mengucapkan laknat Allah atasku jika kesaksian dan sumpah yang dilakukan suamiku adalah benar. Nah, apabila kesaksian itu telah dilaksanakan ya, sama-sama bersumpah ya antara suami dan istri itu, maka hakim akan menceraikan mereka dan menafikan ikatan nasab anak itu dari suaminya dan menjadikan anak itu bernasab pada ibunya ya. Antara anak li'an dan anak zina nasabnya sama, dinasabkan kepada ibunya. Bedanya antara li'an dan zina, kalau zina itu anak itu lahir pada perkawinan yang dalam suasana status antara laki-laki dan perempuannya bukan dalam perkawinan yang sah, tetapi kalau li'an ya itu antara suami dan istri itu dalam perkawinan yang sah, akan tetapi suaminya menolak bahwa itu bukan keturunannya ya, bukan keturunannya. Dia menolak atas kehamilan istrinya, dan dia tidak bisa menghadirkan saksi, tetapi dia berani bersumpah. Nah, sumpah ini namanya sumpah li'an ya. Sumpah sebanyak 4 kali dan kelima kalinya mengucapkan laknat Allah atasku jika sumpah yang aku lakukan adalah dusta. Nah, kemudian istri juga menjawab dengan sumpah 4 kali dan 5 kalinya juga mengucapkan laknat Allah atasku jika kesaksian dan sumpah yang dilakukan suamiku adalah benar. Nah, tentu keduanya antara status anak li'an dan anak zina ini dinasabkan bukan kepada bapaknya melainkan kepada ibunya. Lanjut aja. Nah, ini kesimpulan catatan-catatan kesimpulan ya.
Berarti anak zina adalah yang lahir di luar perkawinan yang sah sehingga tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Oke. Kemudian anak zina tidak bisa mewarisi harta bapaknya. Kalau tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, otomatis dalam hal pembagian waris maka dia tidak bisa mewarisi harta bapaknya. Karena apa? Karena tidak ada hubungan nasab, ya. Hanya bisa mewarisi harta ibunya dan saudara-saudara seibu, ya. Nah, apabila anak zina ini meninggal, maka harta hanya bisa diwarisi oleh ibu dan saudara-saudara seibu. Kemudian untuk anak li'an, ya, ini tadi sudah saya jelaskan di atas. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Apabila tuduhannya itu benar dan istri itu melahirkan seorang anak, maka anak itu anak li'an. Jadi anak li'an itu kadernya tidak diakui oleh suami ibunya, ya. Tadi sudah saya jelaskan apa itu sumpah li'an, ya. Kemudian jumhur berpendapat bahwa status hukum anak li'an sama dengan anak zina, yakni dinasabkan kepada ibunya, ya, sehingga ia hanya dapat menerima warisan dari ibu dan saudara-saudara yang seibu, ya. Namun apabila anak li'an ini meninggal, maka ulama berbeda pendapat siapa yang menjadi ahli warisnya, ya. Kalau pendapatnya Umar dan Ali hanya ibunya saja, tapi ada ulama Madinah menyatakan bahwa seperti anak zina, yakni ibu dan saudara seibu, ya. Nah, namun apabila ada sisanya, ya, ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat pula, ya. Jadi misalkan begini, ada apa namanya, anak li'an meninggal dunia, kemudian siapa ahli warisnya? Misalkan kalau Umar ya hanya ibunya saja, ya, pendapatnya Umar dan Ali ini hanya ibunya saja, tapi ulama Madinah menyatakan bahwa ahli warisnya itu bukan hanya ibu tetapi saudara-saudara seibu, ya, saudara-saudara seibu. Nah, ketika sudah dibagi ibu dan saudara seibu ini kan termasuk ashabul furud, ya. Kalau ada sisanya bagaimana? Nah, di sini ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang menyatakan bahwa seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i itu ya udah kalau sisanya diberikan baitul mal saja deh, gitu kan. Ada yang menyatakan oh enggak, untuk dzawil arham apabila ada gitu, ya, kata Imam Abu Hanifah. Jadi ulama berbeda pendapat jika ada harta warisan yang sisa dari si mayit adalah anak li'an, gitu, ya. Misalkan si mayit anak li'an, ada harta sisanya, ini ulama berbeda pendapat apakah dimasukkan baitul mal atau diberikan kepada dzawil arham. Ini ulama-ulama berbeda pendapat. Ya, mungkin cukup sekian presentasi singkat saya mengenai kewarisan anak zina dan anak li'an. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.